Dan tentu saja adalah semua orang yang dia punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya dan anggota keluarganya dari neraka. Sebab itu merupakan pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dia punya tanggung jawab terhadap dirinya dan anggota keluarganya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan anak keturunanmu, wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu, nara, dari neraka. Yang dimaksud dengan qu anfusakum, jagalah dirimu, adalah jagalah dirimu dan anak-anakmu. Wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, yang dimaksud adalah istrimu, nara, dari neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Tayyib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan anak keturunan kita serta istri kita dari neraka. Kalau posisi Anda sebagai wanita, maka Anda diperintahkan untuk menjaga diri Anda sendiri dan anak keturunan Anda dari neraka. Bagaimana bentuk penjagaan itu? Bentuk penjagaan itu adalah dengan menanamkan iman. Karena hanya seorang mukmin dia yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun." Tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan bagian dari upaya untuk membentuk iman itu adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Pendidikan berupa pendidikan dalam masalah akhlak maupun pendidikan berupa penanaman akidah yang lurus. Dalam masalah akhlak, bentuknya adalah at-ta'dib atau tarbiyah. Bentuknya adalah memberikan pendidikan dalam bentuk tarbiyah. Sedangkan dalam masalah akidah, bentuknya adalah dengan ta'lim, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dia. Sebab mindset seorang hamba itu terbentuk berdasarkan informasi ilmu yang dia terima. Kalau ilmu yang dia terima adalah ilmu yang keliru, maka akan membangun ideologi yang salah. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu merupakan agama. Ilmu itu merupakan bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga kalau sumber ilmunya bermasalah, maka agama bagi muridnya yang mendengarkan dari sumber ilmu ini bisa jadi juga akan bermasalah. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajarkanlah adab kepada mereka, wa 'allimuhum, dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Subhanallah. Sebab dengan dua inilah seorang hamba punya bekal yang maksimal untuk bisa lebih dekat kepada agamanya, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan salah satu di antara panutan kita dalam memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada keturunannya. Salah satu di antara panduan dalam memperkenalkan Allah kepada keturunannya adalah pesan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya. Ketika beliau memberikan sebuah doktrin kepada cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, bukan cucu beliau ya, tapi sepupu beliau yaitu Ibnu Abbas, yang waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
di mana Nabi SAW memberikan doktrin kepada beliau. Dan doktrin ketika kecil itu akan lebih menancap dibandingkan ketika diberikan pada saat orang sudah menginjak dewasa. Sehingga ketika orang mendapatkan doktrin di usia dia anak-anak, di usia dia masih belia, itu akan lebih maksimal dibandingkan ketika dia sudah dewasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berpesan, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan ini salah satu di antara metode yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengajarkan kepada anak-anak, itu beliau kasih pendidikan itu dalam posisi ketika berboncengan di atas kendaraan. Karena anak kecil ketika mereka disuruh duduk, coba kamu sini duduk di depan bapak, anteng, dengerin dengan baik, mungkin dia tidak bisa tahan lama. Paling 3 menit sudah goyang-goyang, 4 menit sudah lari-lari, sekian menit dia sudah nggak bisa betah duduk lama, anteng nggak bisa. Dan itulah karakter anak kecil. Sehingga dengan kondisi semacam ini akan membuat sang anak lebih sulit untuk bisa mendengarkan secara serius ketika mereka akan dikasih doktrin tertentu. Maka salah satu di antara metode yang bisa kita lakukan adalah metode seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu boncengan. Ketika boncengan di atas kendaraan, otomatis anak itu tidak akan bisa banyak bergerak. Dia berada di belakang atau berada di depan motor atau satu mobil, otomatis dia tidak akan bisa banyak bergerak. Karena dia berada di ruangan yang sempit, yaitu mobil, atau berada di tempat yang dia tidak akan mungkin untuk banyak bergerak, di motor. Berangkatlah, ya, 2 orang ini, ayah sama anaknya atau ibu dengan anaknya, dalam perjalanan yang mungkin hanya untuk jalan-jalan, mungkin hanya untuk melihat pemandangan. Lalu orang tua memberikan doktrin kepada anaknya. Sampaikan dengan kalimat yang ringkas, tegas, mudah dipahami, karena sifatnya doktrin. Tidak perlu terlalu jauh pakai logika. Karena itu Nabi SAW ketika memberikan doktrin kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Sehingga sifatnya doktrin, tidak diajak untuk merenungkan. Sebab anak kecil belum mampu untuk merenungkan. Tidak diajak untuk diskusi, karena mereka belum saatnya untuk diajak diskusi. Tapi diberi doktrin. Apa saja isinya? Ibnu Abbas mendengar sekali dan beliau hafal. Ibnu Abbas mendengar sekali dan beliau hafal. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Tayyib. Saya sudah membacakan lengkap sesuai dengan teks dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Mungkin kita ketika mendengar sekali tidak langsung hafal. Tapi Masya Allah, kekuatan Ibnu Abbas dan secara umum orang Arab ketika itu, mereka sekali mendengar langsung hafal. Sebab mereka lebih dominan menghafalkan dibandingkan mencatat dengan alat tulis atau dengan media yang lain. Karena ketika itu keterbatasan media yang ada untuk mencatat. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah dengan menjaga bihifzi hududihi wa hukukihi wa awamirihi wa nawahihi. Menjaga aturan Allah, perintah Allah, hak Allah, batasan-batasan hukum Allah, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban, yahfazka, Allah akan menjagamu. Tayyib. Dan masih banyak pesan di lanjutannya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena pelajaran kita bukan berkaitan dengan hadis ini, tapi kita lebih mengambil pelajaran dari sisi bagaimana mengenalkan anak tentang Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Oleh karena itu, saya tidak mensyarah hadis ini. Saya tidak memberikan penjelasan hadis ini, namun hanya mencuplik sebagian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tayyib. Kemudian contoh yang lain yang diberikan oleh Nabi SAW kepada anak kecil dalam rangka mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah seperti pesan yang diberikan oleh Nabi SAW. Yang beliau sampaikan kepada cucu beliau, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah pesan yang itu juga merupakan doktrin. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan bagimu. Masya Allah. Pesan Nabi SAW kepada cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Baik. Dan ini sekali lagi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang waktu itu beliau juga masih anak-anak, dan itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang diingat sampai beliau dewasa. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada anak kecil yang merupakan anak tiri beliau, anaknya Ummu Salamah, putra dari Abu Salamah. Ummu Salamah setelah ditinggal wafat oleh suaminya, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Abu Salamah tinggal bersama keluarga Nabi SAW. Maka anaknya Ummu Salamah, ya, setelah ditinggal wafat oleh Abu Salamah, anaknya Ummu Salamah tinggal bersama keluarga Nabi SAW. Dia ikut makan bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika, Umar bin Abi Salamah, yang merupakan anak tiri Nabi SAW, ikut makan berjamaah. Lalu Umar yang masih kecil ketika itu, dia mengambil makanan dengan milih. Di sini, ngambil lagi di sana, ngambil lagi di sini, ngambil di sini. Milih ya, dalam satu nampan, tangannya itu gentayangan. Dan itu pun kanan kiri. Ini, tangannya gentayangan kanan kiri. Tanpa membaca bismillah. Akhirnya diingatkan oleh Nabi SAW.
Ya gulam, sammillah. Wahai anakku, baca nama Allah ketika makan. Ya gulam, sammillah. Wahai anakku, baca nama Allah ketika makan. Baca bismillah ketika makan. Beliau perkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak ini melalui adab ketika makan. Melalui adab ketika makan. Baca bismillah sebelum kau makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, jangan gunakan tangan kiri. Wa kul mimma yalik, dan makanlah untuk makanan yang berada di dekatmu. Baik. Dan sebenarnya masih banyak riwayat yang lain dari Rasulullah SAW berkaitan dengan pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada anak kecil, di mana beliau memberikan sebuah doktrin kepada mereka, yang doktrin itu kalau kita perhatikan adalah mengajak mereka untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak mereka untuk mengenal aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagian dari konsekuensi mengenal Allah adalah mengenal aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Karakter doktrin itu kalimatnya singkat. Singkat, mudah dipahami. Karena kalau tidak mudah dipahami itu bukan doktrin. Singkat dan mudah dipahami. Kemudian dia tidak menggunakan bahasa yang panjang atau susah, sehingga begitu didengar gampang untuk dihafalkan. Itulah karakter doktrin. Dan Nabi SAW menyampaikan pesan kepada anak-anak kecil itu dalam bentuk doktrin. Oleh karena itu, bagian dari metode pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah metode semacam ini, indoktrinasi. Berikan itu dalam bentuk doktrin. Dan Rasulullah SAW terkadang menyampaikan doktrin kepada para sahabatnya, tidak hanya untuk anak kecil, termasuk yang dewasa. Salah satu di antara kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berkhutbah dengan ringkas namun padat makna, yang para ulama menyebutnya sebagai cara tau'iyah. Apa itu tau'iyah? Metode indoktrinasi. Khutbahnya ringkas tapi padat makna. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih motivasi bahwa min fiqhir rajul, bagian dari fikih seseorang adalah khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Ya. Khutbah lebih pendek daripada sholatnya. Sebab yang namanya Jumatan itu adalah kesempatan di mana banyak orang berkumpul dan orang tidak perlu untuk mendapatkan penjelasan yang panjang, tapi cukup dengan keterangan yang sifatnya doktrin. Doktrin. Nancep. Itu akan lebih awet. Karena kalau bentuknya bukan doktrin, itu disampaikan dalam forum kajian. Ketika ada orang yang terkena doktrin, lalu kemudian nancep dalam batinnya, muncul tanda tanya, kenapa kok seperti ini? Akhirnya dia akan mencari tahu. Saat dia mencari tahu, nanti diarahkan, silahkan kau hadir di kajian ini. Orang bisa menyampaikan dalam khutbah Jumat, jamaah yang kami hormati, perhatikanlah, sesungguhnya ketahuilah rokok itu haram. Udah. Coba kalimatnya kayak gitu. Terus gimana? Mungkin semuanya akan melongo. Oh, baru tahu aku kalau ada kayak gini. Padahal itu sifatnya apa? Metode doktrin. Tayyib. Nah, yang disampaikan kepada anak kecil juga metode yang sama. Disampaikan dengan metode doktrin dan bukan dengan penjelasan yang panjang. Tayyib. Selanjutnya, pertama yang perlu disampaikan adalah memperkenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan aturan yang sangat penting yang menjadi aturan Allah. Misalnya memperkenalkan mereka akan masalah menjaga aturan Allah. Seperti pesan beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Atau misalnya memberikan keterangan kepada mereka terkait keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus berdoa hanya kepada Allah. Jadi kalimatnya kalimat ringkas, namun mudah untuk dipahami dan mengena pada amal. Nabi SAW memberikan pesan kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kau butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Sehingga beliau sampaikan dengan bentuk doktrin yang mengarahkan untuk mengenal Allah dan mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, mungkin nanti akan ada pertanyaan. Dalam beberapa riwayat tadi memang tidak kita jumpai sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Namun ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak, tiba-tiba kadang muncul pertanyaan dari mereka. Kenapa sih ya kok kayak gini, kenapa saya kayak gini, kenapa kayak gini. Sampai pada kondisi di mana pertanyaan itu tidak mungkin untuk dijawab. Ya. Misalnya, bisa saja dia bertanya tentang zat Allah itu kayak gimana? Bentuknya seperti apa? Atau Allah itu bareng siapa? Atau misalnya, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah ngapain saja? Pada satu titik tertentu, bisa jadi ya, anak akan bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin bisa dijangkau dengan logika. Maka kalau sudah sampai pada titik semacam ini, Anda bisa sampaikan sebuah prinsip. Bahwa anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seorang pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbeda dengan makhluk. Karena berbeda dengan makhluk, maka kita tidak bisa menjangkau tentang zat Allah, tidak bisa menjangkau tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali tentang apa yang telah Allah ceritakan kepada kita. Ya. Kalau tidak ada cerita tentang Allah kepada kita, terus gimana? Gak ada keterangan Allah kepada kita. Ya, maka kita tidak boleh bicara tentang Allah tanpa ada bukti. Baik. Intinya Anda sampaikan ada batasnya membahas tentang Allah. Batas ini tidak boleh dilewati. Karena kalau dilewati berarti dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bukti. Taib. Jelaskan dulu perbedaan antara khalik dengan makhluk. Bahwa khalik dengan makhluk itu berbeda. Karena itu tidak bisa disamakan pembahasan tentang makhluk dibawa kepada khalik. Mungkin rumit juga Pak Ustadz. Iya, kadang juga susah. Mereka sudah dijelasin kayak gitu, tetap aja nggak bisa paham. Ya sudah di posisi kayak gitu, minta kepada mereka, adik, pelajarannya sampai di sini dulu ya. Jadi jangan dilanjutkan, nanti tidak malah bingung. Baik. Kemudian di antara pendidikan yang lain adalah mengajarkan ta'alluqul qalbi billah, tawakal kepada Allah. Sehingga kita selalu menanamkan prinsip, kalau butuh sesuatu, segera minta kepada Allah. Kalau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Nanti Allah yang akan kasih. Ya. Kamu minta apa, minta kepada Allah, nanti Allah yang akan kasih. Itu akan mengajarkan sang anak lebih punya ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagian masyarakat, orang ketika membutuhkan sesuatu, atau anak kecil ketika membutuhkan sesuatu, yang dipanggil adalah ibunya.
Makanya termasuk di antara bahasa yang menjadi kebiasaan anak-anak di tempat kita adalah duh biung. Biung artinya apa? Ibu. Biung artinya ibu. Duh biung. Karena anak-anak kita diajari memanggil ketika butuh sesuatu itu manggil ibunya. Sampai pun ketika dia berada di tempat jauh, yang dipanggil adalah ibunya. Baik. Nah, kita perlu kemudian mengalihkan seperti ini. Agar mereka punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ditanamkan bahwasanya kamu kalau lagi sakit minta kepada Allah. Kalau kamu seperti ini minta kepada Allah. Segera mohon kepada Allah taala. Nah, itu akan membuat dia semakin apa? Punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada video ya. Ada sebuah video yang berisi tentang, kalau tidak salah, anak Suriah. Salah seorang anak di Suriah yang dia keruntuhan bangunan sampai tertimbun, tapi bisa mengeluarkan suara, masih hidup. Akhirnya diselamatkan oleh kaum muslimin. Diselamatkanlah dia oleh kaum muslimin. Dan subhanallah, apa yang terucap dari lisannya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang terucap dari lisannya adalah memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya ketergantungan hati kepada Allah. Sehingga dalam posisi ketika dia membutuhkan, padahal itu anak kecil, yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tidak memanggil orang tuanya, bapaknya maupun ibunya. Tapi yang dipanggil adalah Allah. Sampai akhirnya anak ini berhasil diangkat dari reruntuhan itu. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang pernah lihat video itu. Jadi dia penuh dengan pasir ya, penuh dengan ya namanya reruntuhan bangunan yang sudah hancur. Penuh dengan pasir bangunan, debu bangunan. Tapi dia masih hidup. Dan dia memanggil ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Punya ketergantungan hati yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan itu bisa kita bangun dari sejak dini dengan menanamkan prinsip kepada anak. Kalau kau butuh sesuatu, mintalah kepada Allah taala. Sebagaimana pesan yang diberikan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah, selalu menanamkan agar meminta kepada Allah, itu bagian dari pendidikan, mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Karena materi kita sebenarnya judulnya saja sudah begitu jelas. Namun tinggal prinsipnya adalah mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata dengan cara tadi ya, membangun ketergantungan hati seorang anak kepada Allah dengan menanamkan prinsip kalau kamu butuh sesuatu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Ustaz materinya. Banyak catatan yang saya buat di sini Ustaz. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab Ustaz, ada sedikit pertanyaan yang saya catat Ustaz di sini. Afwan, ini tadi Ustaz sampaikan untuk pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak dan akidah Ustaz ya. Afwan kalau nanti ada yang kelewat, yaitu akhlak melalui tarbiyah dan akidah melalui taklim Ustaz. Nah, sebenarnya di usia berapa Ustaz anak itu efektif diperkenalkan kepada Allah Ustaz? Apakah memang dari sejak awal, maksudnya dalam kandungan atau sebelum masa mengandung, atau di usia berapa Ustaz? Afwan. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau untuk anaknya yang sudah bisa membaca,
itu diajari untuk membaca doa sendiri. Sedangkan anak yang nggak bisa baca itu dituliskan doa lalu dikalungkan di lehernya. Namun ini salah satu riwayat yang kita bisa mengambil sedikit pelajaran bahwa dulu sahabat memberikan batasannya adalah batasan dia bisa baca dan belum bisa baca. Namun mungkin saja orang itu mengajarkan, memperkenalkan Allah kepada anak jauh sebelum itu. Kalau dia masih kecil yang belum bisa memahami perkataan orang secara maksimal, maka doa lebih diutamakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada kedua cucu beliau, Hasan dan Husain. Beliau tidak mengajarkan di posisi ketika mereka masih kecil di usia setahun 2 tahun yang belum bisa diajak komunikasi dengan merenungkan sesuatu atau memahami sesuatu. Maka oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Nabi SAW, Hasan dan Husain ini didoakan. Bagaimana doanya? U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lama. Aku memohon kepada Allah dengan pelindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna agar memberikan pelindungan kepada kalian berdoa. Min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah, dari kejahatan setan dan kejahatan binatang-binatang yang berbisa. Dan dari dampak buruk ain yang itu bisa memberikan orang jadi sakit. Kemudian juga Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam masalah agama dan ajarkanlah ta'wil kepadanya. Sehingga jika anak itu masih terlalu kecil untuk diajak, untuk diberi doktrin, dia belum paham, maka yang lebih penting adalah didoakan. Didoakan dengan keberkahan, didoakan agar ditambahkan ilmu untuknya, didoakan agar dilindungi dari mara bahaya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, Masya Allah, yang luar biasa Ustaz. Mungkin bisa dibantu untuk masuk ke sesi tanya jawab teman-teman di ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Baik. Ini sudah banyak Ustaz ternyata pertanyaan yang masuk ini. Kita ambil yang paling atas dulu Ustaz ya, Afwan. Siap. Ini yang pertama, pertanyaannya yaitu, apakah tetap lebih baik anak dimasukkan pesantren daripada dididik orang tua di rumah? Nah, kami orang tua ragu dengan ilmu agama yang kami punya. Nah, ini keumuman Ustaz sepertinya Ustaz. Di mana orang tua pengen anaknya lebih baik dari sisi agama, cuma ada ketidakmampuan Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau seperti ini kondisinya Ustaz? Baik, jadi untuk menimbang apakah anak lebih baik di rumah ataukah di pesantren, tentu tidak bisa kita buat jawaban umum ya. Namun secara prinsip adalah mana yang lebih maslahat untuk pendidikan anak agar dia bisa lebih maksimal dalam belajar, itulah insya Allah pilihan yang terbaik. Dan itu beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain, beda-beda antara satu orang tua dengan orang tua yang lain. Karena itu, misalnya jika anak berada di pesantren, itu bisa berpotensi dia tidak maksimal dalam belajar. Maka mungkin orang tua bisa lebih prioritas belajar di rumah. Atau sebaliknya. Karena terkadang ada sebagian anak yang dia kalau kumpul sama temannya itu tidak bisa. Saya kalau kumpul di pesantren sama banyak temannya, tidak bisa dia. Dia nggak bisa kumpul sama temannya. Bisanya belajar sendirian dalam kamar. Meskipun dia belajar dalam kamar.
Dan saya waktu SD, SMP, SMA nggak pernah mondok. Meskipun rumah saya dekat pondok. Dan kadang saya main ke pondok. Dan karakter saya memang tidak suka kumpul rame-rame, itu tidak suka. Sukanya ya dari dulu ya, waktu saya cerita dulu waktu SMP, SMA. Senangnya menyendiri. Dan ya menyendiri itu bisa mancing. Bisa apa menyendiri. Tapi belum tentu belajar maksudnya ya. Jadi lebih suka menyendiri gitu. Jadi kalau dicampur sama banyak temennya itu kurang begitu suka. Ada model anak kayak gitu. Dan saya menjumpai anak seperti itu di pesantren yang saya miliki. Sehingga ketika dia ditaruh pondok itu selalu bikin masalah. Bikin masalah terus. Kenapa kamu bikin masalah terus? Biar nanti saya dihukum, terus saya dikeluarin. Masya Allah. Akhirnya kita sampaikan ke orang tuanya. Kayaknya, ya putri ibu, ini pondok putri ya, tidak bisa untuk diajak belajar bareng-bareng. Dan betul setelah dibawa ke psikiater, psikiater menyarankan, anak ini tidak bisa belajar bareng banyak teman. Dia bisanya sendiri. Terus dari itu kemudian kami putuskan, wah mohon maaf kalau seperti ini caranya nanti anak yang lain bisa jadi ketularan gak bener. Karena dia bikin masalah itu sengaja biar dikeluarin. Ya dengan terpaksa akhirnya kita buatkan surat pindah. Kemudian dia belajar di rumah dan sekolahnya tidak mondok. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Wallahu a'lam. Kalau pertimbangannya dari pihak orang tua, ya memang mungkin ini salah satu faktor juga ya. Cuman solusinya lebih mudah, tinggal datangkan guru les yang bisa hadir di rumah, insya Allah memungkinkan. Ini kalau pertimbangan dari sisi ketersediaan ilmu bagi orang tuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi memang harus diperhatikan karakter anak juga, Ustaz ya. Bukan semata-mata ingin anaknya paham tentang agama dimasukkan ke dalam pesantren. Juga mungkin ada PR dari sisi orang tua, Ustaz ya. Artinya tetap harus belajar juga di orang tuanya, Ustaz. Seperti itu, Ustaz ya. Betul. Tidak orang tua juga punya tanggung jawab untuk belajar. Ustaz di pesantren gitu. Nah, namanya manusia punya tanggung jawab untuk belajar, dan belajar itu tidak ada ujung waktunya kecuali kematian. Masya Allah, berarti orang tua kemudian karena dia sudah senior bebas untuk belajar, tidak. Nah, Masya Allah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi yang tadi bertanya tentang hal tersebut. Pertanyaan kedua, Afwan. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, bagaimana cara memperkenalkan Allah pada anak berkebutuhan khusus? Ya, saya ulang. Mau bertanya bagaimana cara memperkenalkan Allah pada anak berkebutuhan khusus yang benar-benar sangat pasif dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Masya Allah. Jadi memang ada sebagian anak yang diberikan Allah kekhususan, Ustaz ya. Jadi ini memang PR juga nih bagi orang tua, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz, terhadap hal tersebut. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama saya awali dengan salah satu kejadian yang bisa disebut, ini Masya Allah ya, kejadian luar biasa. Kalau nggak salah orang Mesir ini. Ada ibu-ibu di Mesir yang beliau punya anak berkebutuhan khusus, nggak bisa diajak komunikasi. Sehingga setiap kali diajak komunikasi itu nggak nyambung dan diulang. Misalnya orang mengucapkan sesuatu gitu, apa yang dia tangkap dari kalimat itu diulang. Ya. Saya mau pergi ke pasar. Dia mendengar, terus dia ulang, pergi ke pasar, pergi ke pasar, pergi ke pasar. Jadi betul-betul dia komunikasinya sangat tidak normal. Nah, oleh orang tuanya dipasang TV di rumah, anaknya sangat pasif, diem. Kalau nggak diajak ngomong cuma diem aja.
dipasang TV di rumahnya, terus di setel murattal, selalu di setel murattal, sampai akhirnya anak ini hafal Quran. Padahal dia berkebutuhan khusus, namanya Kamal. Mungkin ada videonya cukup banyak itu. Namanya Kamal. Siapa namanya? Kamal siapa? Oh, bukan. Iya. Dan dia sempat dihadirkan dalam lomba hafalan Quran. Kemudian dia dihadirkan bukan untuk ikut lomba, tapi dihadirkan dalam rangka ya untuk menunjukkan salah satu di antara contoh ya mukjizat yang diberikan oleh Allah, bukan mukjizat ya, karamah yang diberikan oleh Allah kepada sosok manusia yang berkebutuhan khusus, contohnya Kamal. Jadi si Kamal ini berkebutuhan khusus, tapi Masya Allah bisa hafal Quran. Nah, setiap kali diajak bicara ya Kamal, diajak bicara, dia selalu menjawab hafid, Quran hafid, Quran hafid, Quran hafid. Cuman gitu aja kalimatnya. Panggilannya si Kamal, cuman nama lengkapnya saya tidak tahu. Dia ada videonya, pernah nongol di TV juga. Nah, wallahu alam. Mungkin nanti bisa kita carikan ya. Siap, Ustaz. Masya Allah. Jadi, nah, mungkin kalau Anda posisi anak kurang lebih seperti itu, coba nanti bisa dibuat uji coba ya. Pendengarkan Quran setiap saat dalam posisi dia diam, mungkin dia akan mendengarkan itu dan dia hafal. Ternyata memorinya tidak hilang, meskipun cara berkomunikasinya nggak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan posisi mental itu bahkan ibarat seperti badan ya. Ada yang fungsinya seperti tangan, ada yang fungsinya kaki, ada yang fungsinya seperti perut, dan itu tersekat beda-beda. Komunikasi dia nggak bisa, tapi memorinya utuh, bisa merekam. Kadang memorinya rusak tapi komunikasinya lancar. Kadang di bagian ini normal, di bagian ini tidak normal. Dan itu satu organ, yaitu organ otak atau organ batin, organ hati, jantung atau liver. Karena ulama beda pendapat dalam masalah ini. Tapi Masya Allah, ternyata terbagi-bagi dalam banyak sesi, di mana ada sebagian yang normal, yang itu tidak terpengaruh dengan bagian yang lain yang terganggu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi pasti ada keistimewaan tersendiri, Ustaz ya, yang diberikan Allah, Ustaz, kepada anak-anak berkebutuhan khusus ya, Ustaz. Cuma mungkin orang tuanya perlu bersabar, Ustaz ya, seperti itu, Ustaz. Baik, bisa jadi. Kemudian kalau beban mengingatkan Allah kepada dia yang berkebutuhan khusus, jika akalnya sampai pada tingkatan hilang, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan kewajiban. Nah. Namun cukup dikasih satu prinsip, bahwa kamu adalah hamba Allah, agar dia tetap menjaga tauhid dan dilarang untuk melakukan hal-hal yang membahayakan akidahnya. Dia nyembah kuburan tidak boleh. Kalau misalnya dia main ke kuburan terus nyembah kuburan tidak boleh. Dikasih penanaman bahwa yang menciptakan kita semua adalah Allah. Kalau dia masih bisa untuk diajak menghafal memori itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Tetap tauhid tetap wajib ditanamkan. Kita doakan semoga Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, Allah mudahkan dalam perkenalkan Allah kepada anak-anaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak. Oke, paling atas ya berarti ya. Ini
Ustadz, apakah membuat anak menjadi hafiz sejak dini menjadi hal yang sangat diperlukan? Nah, ini keumuman lagi nih Ustadz. Artinya orang tua, termasuk saya Ustadz, menginginkan anaknya sebagai seorang hafiz atau penghafal Quran. Karena ada janji Allah di situ Ustadz ya, kalau nggak salah Ustadz. Jadi pengen anaknya menjadi hafiz. Nah ini seperti apa Ustadz? Apakah memang menjadi hafiz merupakan suatu tanda kutip keharusan Ustadz bagi seorang anak gitu ya? Tapi di sisi lain juga orang tuanya juga harus mengimbangi Ustaz, atau memantaskan diri kalau bahasa saya Ustaz. Ini bagaimana Ustaz kalau yang seperti ini Ustaz, menjadi hafiz bagi seorang anak? Kalau apakah itu sangat dibutuhkan? Ya, semuanya sangat diperlukan. Namun apakah itu lazim? Apakah harus menjadi sebuah keharusan anak itu dituntut untuk menghafal Quran? Nah, ini tentu jawabannya tidak, bukan sebuah keharusan. Taib. Yang lebih penting begini, dia ditanamkan untuk cinta Quran. Karena kalau dia cinta Quran, maka insya Allah akan lebih mudah untuk diarahkan menghafalkan Quran. Beda dengan dia ketika menghafalkan Quran itu terpaksa sampai membuat dia jengkel sama Quran. Itu bisa berbahaya. Dan dalam beberapa kasus, ketika orang tua memaksakan anak untuk menghafal, menghafal, sampai membuat anak itu bosan, akhirnya buat anak ini jadi benci sama Al-Quran. Sebuah pelajaran yang sulit untuk kita jangkau, lalu diajarkan, kadang kita jadi benci matematika. Kenapa? Sulit. Benci pelajaran kimia, karena menurut dia sulit. Kita punya pengalaman yang sama ya. Mungkin antum juga pernah membenci pelajaran tertentu. Kenapa? Ya, karena sulit untuk dipahami. Bisa jadi gurunya enak menjelaskan, tapi karena pelajaran yang sulit dipahami, kita benci. Apalagi kalau pelajaran yang sudah sulit, gurunya nyenengke, gurunya juga nggak nyaman, itu kita makin benci. Nah, jangan sampai suasana Quran seperti itu pada anak. Sehingga dijaga ya. Misalnya dalam posisi dia itu sudah kecapean, sudah tidak sanggup lagi, lalu dipaksa oleh orang tuanya, sampai pada tingkatan anak itu tidak suka terhadap Quran. Nah, ini perlu kita hindari. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Betul Ustaz. Jadi memang orang tua ini ingin sekali anaknya menjadi penghafal Quran. Jadi kalau ditanya anaknya sudah berapa juz, sekian juz, 3, 4, 5 juz, sedangkan orang tuanya jangan-jangan ikra'nya belum selesai Ustaz ya. Betul sekali. Baik, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya. Namanya Ahmad Muslim ternyata, jadi bukan Kamal ya. Jadi namanya Ahmad Muslim. Gitu, Ustaz. Yang tadi yang anak yang Surya Ustaz ya. Itu Surya ya. Surya yang Ustaz tadi sampaikan ya di awal ya. Iya. Masya Allah. Ahmad Muslim. Ahmad Muslim. Kalau Kamal yang Kamil ya. Kamal yang penghafal Quran ya dari Indonesia deh. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon bantuannya. Oke. Ustadz, usia anak saya yang insya Allah mau 4 tahun sangat aktif, dan jika belajar terkadang cepat bosan. Nah, ini lagi. Diajak berdoa, kadang lari dan sebagainya. Apa ada cara khusus? Yang perlu diingat, ini anak umur 4 tahun nih Ustadz nih. Masya Allah. Ini kayaknya juga usia SD-nya juga belum nih Ustadz kali ini nih. Jadi kalau diajak belajar cepat bosan, kalau diajak berdoa kadang-kadang lari gitu Ustadz. Anak umur 4 tahun nih, gimana Ustadz kalau untuk anak-anak yang di usia masih balita nih Ustadz ya, di bawah 5 tahun ini? Kalau di usia segitu, ya dalam posisi tertentu memang kadang sulit ya untuk diajak
menghafal, apalagi dia masa-masa ketika dia banyak bergerak, banyak bereksplorasi dengan lingkungannya, ketemu apa, dipegang, dibuka, dan seterusnya. Sehingga mungkin fisik lebih dominan dibandingkan pendengaran. Karena itu kalau kemudian disuruh dia duduk anteng, mungkin tidak bisa. Kami sarankan coba metode tadi, diajak jalan-jalan, naikin motor, diajak jalan-jalan. Ya, di atas motor itulah Anda bisa bacakan surat Ad-Duha atau surat apa, atau bacaan-bacaan doa. Tapi orang tuanya belum hafal ya Pak Ustadz. Nah itu masalahnya. Gimana Anda bisa ngasih doktrin sementara Anda sendiri belum hafal? Anda berharap anak Anda hafal. Jadi Anda hafalkan dulu. Setelah Anda hafalkan, lalu silahkan Anda keliling sama anak. Ya cuman sebatas keliling aja sambil membaca apa. Dan anak ini pasti akan mendengar. Pelan-pelan aja, jangan ngebut ya. Pelan-pelan. Terutama di tempat-tempat yang sepi. Agar anak ini turut mendengar kalimat yang kita baca. Insya Allah bisa jadi dia merekam melalui memori itu sampai kemudian dia hafal. Karena saking seringnya diulang-ulang. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sambil bermain juga sebenarnya boleh Ustaz ya, disetelin murotal gitu ya Ustaz ya, nggak apa-apa ya. Artinya sambil berkomunikasi dengan anak, boleh Ustaz seperti itu Ustaz. Artinya sambil mendengarkan lah Al-Quran gitu ya, bacaan. Tapi MP3 Ustaz, kalau kayak gitu gimana Ustaz? Umuman nih, bukan orang tuanya yang membacakan. Kalau Qurannya tidak diperhatikan, kami tidak memberikan rekomendasi yang kayak gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi tetap orang tuanya Ustaz diutamakan Ustaz ya, bukan MP3-nya ya, bukan ya. Jadi misalnya anaknya main. Iya, sambil main Ustaz. Nah, terus dinyalakan murotal, sudah orang ditinggal. Jadi tidak ada yang fokus mendengarkan. Nah ini kurang bagus. Akhirnya Quran Betul. tidak begitu dipedulikan. Tapi lain halnya kalau di mobil. Kalau di mobil baik ya, malah mobil, ya. Jadi kan orang tuanya turut memperhatikan. Anaknya mendengarkan, orang tuanya memperhatikan. Insya Allah kalau seperti ini tidak masalah. Masya Allah. Nah Ustaz, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, kita boleh terakhir pertanyaan, boleh Ustaz ya? Satu lagi Ustaz. Baik, silakan. Ingat waktu juga sudah malam. Pertanyaan terakhir, yang paling atas. Kapan dan bagaimana sebaiknya orang tua mengenalkan surga dan neraka, pahala dan dosa kepada anak Ustaz? Jadi kapan sih Ustaz kita sebagai orang tua nih mengenalkan ada surga loh nanti, ada neraka loh nanti, dan kalau berbuat salah ini ada dosanya, tapi kalau berbuat kebaikan ada pahalanya. Ini kapan Ustaz sebaiknya Ustaz disampaikan kepada anak? Baik. Saya kira ini bisa disampaikan ketika anak sudah bisa berpikir konsekuensi. Kalau belum bisa berpikir konsekuensi, misalnya berbuat salah ada konsekuensinya, berbuat benar ada konsekuensinya. Kalau dia belum bisa berpikir konsekuensi, mungkin belum bisa. Dan anak sudah bisa berpikir konsekuensi itu ketika sudah tamyiz. Di usia 7 tahunan. 6 atau 7 tahun. Maka dia tahu yang namanya mukul orang itu ada konsekuensinya. Kalau bayi itu kan tidak tahu. Ada tipe bayi itu yang suka mukul. Tapi kalau sudah tamyiz, anak SD sudah tamyiz, mukul teman, dia tahu ini akan berkonsekuensi. Nanti dia akan dihukum. Ngambil barang orang ada konsekuensinya, nanti dia akan dihukum. Nah, kalau dia sudah paham akan konsekuensi dari sebuah perbuatan, maka di saat itulah anak bisa diajarkan tentang konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan. Kamu kalau taat kepada Allah nanti dikasih surga, di sana ada banyak kenikmatan. Tapi kalau nanti kamu maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, nanti ada hukuman yang keras di neraka. Dan insya Allah kalau sudah tamyiz dia bisa merenungkan itu. Tapi kalau belum tamyiz di usia 5 tahun, 4 tahun itu masih sulit ya. Dia belum tahu konsekuensi.
kadang mencahin gelas atau apa, sudah bagi dia biasa aja. Tapi kalau sudah tamyiz, mencahin gelas, takut dia. Ya. Anak saya di usia 2 tahun lebih ya, banting sesuatu itu tidak ada perasaan takut. Tapi kakaknya mecahin apa nggak sengaja, pecah, itu dia takut. Karena dia tahu ada konsekuensinya. Dan itu biasanya di usia sudah tamyiz. Karena itu Anda bisa ajarkan ini di usia tamyiz. Wallahu a'lam.